Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Syukur, sabar, bahagia, syukur, sabar, bahagia, syukur, sabar, bahagia. Syukur, barang siapa pandai bersyukur ditambah nikmatnya. Ya, yang tidak pandai bersyukur dicabut nikmatnya. Ya sudah. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kalau kita berada di satu tempat yang salah, berada di satu ruang dimensi waktu yang tidak tepat, ya bertanya dulu. Ya, itu karena murni kita berada di tempat dan ruang dan waktu yang salah karena skema alam, hukum alam, atau karena akibat dosa kita, kan begitu, kesalahan kita, kesalahan perhitungan kita, ya, kesalahan manajemen kolbu kita perhitungkan. Tapi apapun tetap bersyukur supaya Allah tidak cabut nikmat. Sudah sakit nggak bersyukur, dicabut nikmatnya. Yang terjadi apa? Sudah sakit tambah tidak dapat obat, sudah sakit tambah dapat racun. Ya kan, sudah salah jatuh ke tempat yang salah. Syukur ya. Kemudian sabar, alhamdulillah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rumusnya jelas. Allah tidak akan kasih beban kepada hambanya yang di luar batas kemampuan hambanya. Enggak ada pilihan lain, sabar, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Enggak ada orang sabar kalah, itu enggak ada. Dalam pertarungan asmara, pertarungan ekonomi, pertarungan politik, pertarungan bisnis, apapun pergulatan hidup ini, kalau Anda sabar, enggak ada rumusnya orang sabar kalah, ya, insya Allah begitu. Kemudian bahagia, senantiasa bahagia, bahagia, walaupun dalamnya sedih, tapi selalu tampakkan bahagia, gitu ya. Barakallah saudaraku, ketemu lagi. Sudah hampir 1 minggu kayaknya kita nggak tegur sapa seperti ini ya, Masya Allah. Saya sekarang minta doa restunya. Kemarin saya bebaskan tanah ya di Malang, di Turen sana, Masya Allah ya, kurang lebih 6.000 meter, tapi insya Allah akan kita, kalau di sekitarnya masih banyak yang kosong, doakan ya, mudah-mudahan apa yang saya afirmasikan selama ini, yang saya the law of attraction kan selama ini tuh tercapai ya. Punya pesantren yang tahfidz Quran ya, yang ada berkudanya, ada memanahnya, ada berkebunnya. Ya miniatur peradaban lah ya, peradaban Islam di situ lah, kurang lebihnya seperti itu. Semua ilmu ada di situ kurang lebihnya, nanti begitu ya. Doakan mudah-mudahan sukses ya. Terus apalagi ya, infak beras alhamdulillah lancar. Jumat kemarin di Solo, Jumat besok kita wallahualam bisawab di mana. Bedah rumah kita lagi fokus di Krian. Terus apa lagi yang masuk tadi tuh? Sidak dukun santet enggak? Saya enggak mau sidak dukun santet ya. Masya Allah. Kalau bedah rumah dukun santet insya Allah lah ya nanti. Oke saudaraku, saya percepat, ini agak banyak materinya. Ya seperti biasa, ini ada video-video yang lama ya, kita putar kembali sebagai renungan ya, jejak digital, apalagi menyangkut janji-janji penguasa, menyangkut janji-janji rezim. Janji penguasa itu nggak ada kadaluarsanya ya. Kalau saya jadi presiden, kalau saya menang, saya akan begini, itu janji. Nah janji itu 1 periode harusnya 5 tahun. Harusnya sebelum 5 tahun sudah dipenuhi janjinya. Itu nggak ada kadaluarsanya. Selama 5 tahun nggak ada kadaluarsanya. Apalagi kalau janji yang pertama nggak ditepati, sudah 5 tahun nggak ditepati. Janji yang baru, udah curang, udah karu-karuan, menang, tambah janji yang baru tidak ditepati, carut marut. Nah itu nggak ada kadaluarsanya. Bahkan sampai nanti ke anak cucunya, cicitnya dikenang sama sejarah bahwa dia dulu tuh penguasa pembohong,
penipu, pembual, munafik. Itu dicatat dalam sejarah itu. Nggak ada kadaluarsanya. Sebagaimana mubahalah saya juga, mubahalahku. Nggak ada kadaluarsanya. Kalau saya bohong, kalau saya nebar hoak, kalau saya mecah belah bangsa, kalau saya nebar kebencian, kalau saya punya kepentingan, kalau saya dibayar orang, kalau saya dibayar Prabowo, kalau saya dibayar Sandiaga Uno, kalau saya dibayar rezim, kalau saya ada orang di belakang saya, ya siapapun, ya ada kepentingan, ya ada apalah ikatan-ikatan kontrak atau apapun, ya di belakang saya, anak, cucu, istri, cicit, 7 turunan dilaknat sama Allah. Itu udah ada kadaluarsanya. Itu terus mengikat, ya mengikat setiap hembusan nafasku itu jadi bahan audit alam, diikat, nggak ada kadaluarsanya. Walaupun misalkan Anda mubahala kok sendirian, mubahala itu ya harus berdua, ada pihak kedua, wallahu alam. Aku bisa salah, kamu bisa benar. Atau kamu bisa benar, aku bisa salah. Atau aku bisa benar, kamu bisa salah. Itu nanti Allah yang memutuskan. Nah gitu kurang lebih. Jadi aku nggak terikat kontrak apapun. Aku hanya terikat kontrak sama mubahalahku. Itu yang bikin malah aku lebih ngerem, hati-hati banget. Sebagaimana kita jelaskan, samalah orang yang dilantik jabatan itu kan ada Al-Quran di atasnya. Dibacakan sumpah. Itu kan mubahalah, itu bisa berarti mubahalah. Nah, dia berjanji akan melaksanakan tugas dengan baik. Ternyata di tengah jalan dia ingkari janjinya. Maka balaknya Quran berlaku, azabnya Quran berlaku. Quran kok dibohongi, berlaku. Hancur rumah tangganya, hancur anaknya, narkoba, masuk penjara, ketangkap KPK. Berantakan rumah tangganya, impoten, lemah syahwat, stroke. Kena balaknya jalan, itu mubahalah. Masalah sendiri atau berdua itu kan teknis saja. Kurang lebih seperti itu saudaraku ya. Oke, yuk kita masuk ke materi. Jadi pengantarnya insya Allah. Apa ini? Boni Hargen. Boni Hargen mengaku sudah kantongi nama tokoh yang ingin merancang kudeta. Boni Hargen mengaku sudah kantongi nama para tokoh yang ingin merancang kudeta. Saya mengantongi nama-nama para penjilat, munafik, pembohong, pendusta, penipu, pengkhianat rakyat. Saya mengantongi nama-namanya. Mau apa? Jadi kalau Boni Hargen mengaku mengantongi nama-nama perancang kudeta, saya mengantongi nama-nama pengkhianat rakyat, penipu rakyat, perampok uang rakyat. Ayo, dari mana? Ya mubahalah nanti. Ayo mubahalah. Gak apa-apa saudaraku, insya Allah ikhlas sudah lillahi ta'ala. Saya bahagia dan bersyukur berada di garis ini. Saya mubahalah. Istriku atau istrimu yang hancur, anakku atau anakmu yang hancur, diriku atau dirimu yang hancur, ekonomiku atau ekonomimu yang hancur, 7 turunanmu atau 7 turunanku yang hancur. Alhamdulillah sampai detik ini belum makan uang rezim, uang penguasa, uang politikus sepeser pun. Barakallah ya. Apalagi kita putar video. Oke, ini yang terbaru ya. Apa ini dek? Penista agama Malaysia. Ya sekedar gambaran lah ya, sekedar yang sudah lihat nggak apa-apa ya. Yang belum lihat mudah-mudahan jadi informasi yang baru. Dek, ini di blur biar nggak kena pelanggaran konten ya. Ini di blur. Ini apa ini? Oh, ini orangnya. Ini di Malaysia kejadiannya. Ya nggak apa-apa, sekedar untuk bahan renungan ya. Jadi kalau di Malaysia itu saudaraku, kalau ada akun, ada orang di Malaysia menghina agama, menista agama, nggak sampai 24 jam kena orangnya, dihajar, dipukul, disikat, ya,
Itu insya Allah ya, insya Allah penegak hukumnya mendukung. Ya, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini penista agama, penghina Quran, penghina Nabi, itu nanti ujung-ujungnya materai 6.000 minta maaf, selesai urusan. Itu bedanya. Saya nggak berharap ketemu penista agama lewat di depan mata saya. Saya nggak berharap itu. Ya, kalau saya ketemu penista agama di depan mata saya, nggak urusan materai 6.000, selesai, lain urusan. Nabiku dihina, Al-Quranku dihina, agamaku dihina, nggak ada hubungannya sama materai 6.000. Saya nggak berharap ketemu di depan mata saya, ketemu terlintas di depan saya. Naudzubillah, jangan sampai. Karena kalau kelihatan di depan mata saya, wallahu a'lam bishawab.